Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keyakinan dan kepercayaan diri. Amin. Tulis di kolom chat. Semoga Allah memberikan keyakinan dan kepercayaan diri. Tulis ya. Dan menjauhkan dari kekhawatiran, kecemasan, kegalauan. Mudah-mudahan Allah, dikit lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan keyakinan dan kepercayaan diri dan menjauhkan dari kekhawatiran, kecemasan, kegalauan. Amin. Kita mundur sebentar ke atas ya. Sebelum surah Al-Qasas ke surah An-Naml. Silakan dibuka ayat 91. Surah An-Naml surah ke-27 ayat ke-91. Sudah dibuka semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ada yang saya garis bawahi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berserah diri. Kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, ketakutan, ketidakamanan. Apapun di urusan apapun. Kapanpun itu, memang gak kenal besar dan kecil. Kita udah belajar beberapa episode dari kisah Fir'aun dan Musa alaihissalatu wassalam, juga ibunya. Betapa hal yang kelihatannya harusnya tidak membuat Fir'aun menjadi gelisah, tidak tenang, khawatir, takut, gak aman, uring-uringan, bersedih, berkepanjangan, menjadi pemarah. Ternyata itu adalah hal yang kecil. Itu hal yang dianggap sepele. Tapi kemudian tidak diurus dengan benar, tidak dikelola dengan benar. Di mana seharusnya segala kekhawatiran, ketidaktenangan, ketakutan, kehampaan, keputusasaan, harusnya dia baik. Kenapa dia baik? Karena mengantar pada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi karena tidak menjadi muslim. Apa sih muslim? Ayat 91 ya, enggak berserah diri kepada Allah. Kecemasan itu, kekhawatiran itu, kegalauan itu, ketakutan itu membesar dan menenggelamkan, ya, menghancurkan, membinasakan
yang dihinggapi oleh perasaan itu. Jangan sampai terjadi. Coba lihat ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Tentu ini perintah buat kita semua, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berharap, mendekatkan diri, beribadah, menyembah kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita menghadap pada Allah, kita serahkan semua apa yang menjadi pikiran kita, beban kita, keinginan kita serahkan sama Allah. Alladzi harramaha laha, alladzi harramaha lahu. Kalau di sini mensucikan Makkah, tapi kita bisa bawa bahwa Allah bisa mensucikan apa saja, termasuk membuat clear pikiran kita, membuat clear perasaan kita, membuat clear kehidupan kita, membersihkan sebersih-bersihnya, gitu kan? Dari apa saja yang membuat kita itu tadi khawatir, gelisah, galau, takut, tidak aman. Walahu kullu syai'. Dia punya semuanya. Pegang tuh. Dia punya semuanya. Butuh suami, dia punya. Butuh istri, dia punya. Butuh anak, dia punya. Butuh bayar utang, dia punya. Dia punya duitnya, dia punya uangnya, dia punya jalannya. Butuh kesenangan, butuh keamanan, dia punya. Butuh kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dia punya. Kekayaan, dia punya. Walahu kullu syai'. Apa aja yang kita pengenin, itu punya dia. Umirtu an akuna minal muslimin. Ya, mari kita kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Kita takut nih, wah kayaknya gak bakal lolos perguruan tinggi negeri. Jangan dipikirin sendiri. Bawa kepada Allah. Nah, sebaik-baiknya membawa pada Allah bukan ketika kemudian ibunya Musa melahirkan. Kita sama-sama tahu ibunya Musa membawa persoalan ini sebelum kemudian Musa itu bahkan dikandung oleh dia. Ada yang tahu siapa ibunya Musa? Coba tulis di kolom chat. Cucunya siapa? Ayo tulis. Jangan jawab cucu kakeknya loh. Orang malas tuh. Garis turunannya kemana dia? Ya, kenapa dia jadi orang hebat bener? Ibu dari orang hebat. Karena dia cucunya juga orang hebat. Ayo, ada yang tahu? Coba mana saya cek. Siti Hajar, bukan. Cucunya Nabi Daud. Cakep. Garis keturunannya, garis keturunan Yakub. Emang terketemu udah tuh ke bawahnya itu. Daud, Sulaiman. Hebat. Dari awal bos gitu, dari kelas 1 SMA kita udah serahkan kepada Allah, ujung perjalanan nanti kelas 3 SMA. Dari kelas 1 SMP, dari kelas 1 SD. Kita ini orang-orang tua murid, wali santri kadang-kadang memasrahkan kepada Allah ketika udah final mau dikeluarin, nggak bayaran. Udah final nggak bisa ikut ujian, baru kita pasrahkan diri kita pada Allah. Emang juga ya, nggak ada yang terlambat, namanya masih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mau sampai kapan?
Makanya kita baca Quran kan, ayat 92, ayo. Silakan ayat 92. Surah An-Naml. Wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Ayo dong baca Quran kata Allah supaya kamu nanti termotivasi. Ayo dong lihat Quran. Buku apa yang lebih baik dan terbaik dibanding dengan Quran? Punya sesama kalian kah manusia atau punya aku? Bersentuhan aja dengan Quranku kata Allah, maka kalian bersentuhan denganku. Nah, kita belajar nih di sini. Kita belajar bagaimana kita lihat di episode pertama ini. Baru 7 ayat ya kita ngaji ini, belum jalan-jalan nih. Nah, makasih buat mama ya, Haja Maimunah Mansur, doain beliau biar sehat, lahir batin, luar dalam, atas bawah, semua sehat, dikasih hilang segala apa yang dirasa, dikeluhkan. Yang menjadi penyakit barangkali yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu. Dan semua ibu-ibu musdaku, kawan-kawan dan keluarga besarnya serta keluarga besar siapa yang mengikuti dan melihat siaran ini dengan izin Allah dan segenap makhluknya Allah dari dulu sekarang ke akhir zaman. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amsayna wa amsal mulku lillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa an atluwal Qur'an. Surah An-Naml ayat 92. Baca Quran. Kita baca buku motivasi aja tuh termotivasi, ya kan? Apalagi kalau karangan dari penulis ternama. Lah, dari awal Allah bilang, emang aku gak punya nama, Pak? Namaku tuh Allah. Bismillah, namaku adalah Allah. Di layar ada yang namanya Husnul, ayo jangan bercanda-canda. Lihat, ini perhatiin. Ini terhilang. Ayo konsentrasi. Gampang nengok handphone mah kapan aja. Wa natlual Quran. Ayo baca Quran. Bikin gede dan betul. Kita baru ngaji ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surah Al-Qasas baru 7 ayat. Tapi kita udah gede benar. Bayi yang kecil, lemah, gak punya pendamping. Bisa berhadapan dengan sosok seorang raja besar banget yang sudah menaklukkan 97 kerajaan lain kurang lebihnya. Dan setiap dia menaklukkan kerajaan lain, kepala tuh raja konon kabar dijadiin sendal. Dan sang raja ini paling nyari Musa, yang disembunyikan oleh Allah. Siapa ini anak? Karena itu dia membabi buta seluruh anak kecil di negeri Mesir, dihabisin sama dia. Tiba-tiba kemudian Musa didatangkan kepada Fir'aun. Fir'aun didatangkan Musa. Seorang raja kemudian berhadapan dengan seorang anak kecil. Tapi Allah udah bilang di ayat 91. Coba lihat lagi ayat 91. Lihat lagi ayat 91. Ya, nah itu baru bener Nul. Buka Quran cakep itu. Ngaji di Zoom sama aja akhlaknya dengan ngaji di kelas. Cok ngobrol, cok bercanda. Ini saya ngajar sambil tetap ngatur nafas nih. Tita nih, utama saya ngatur nafas nih. Ternyata saya bilang sama istri masih ngos-ngosan ini. Ya mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Amin.
Coba lihat ayat 91 garis bawahi ayat walahu kullu syai. Ada walahu kullu syai? Walahu kullu syai. Apa itu artinya? Artinya jantungnya Fir'aun punya Allah. Hatinya Fir'aun juga punya Allah. Begitu kita megang aja nih. Kan kita megang nih kata Allah wa anatslu al-Quran. Ayat 92 lihat. Ayat 92 lihat. Ayo dong baca Quran. Masa sih gak bisa bikin kamu gede hati kamu? Masa sih gak bisa bikin terang hati kamu? Masa sih kamu gak termotivasi? Masa kamu gak terinspirasi? Masa kamu gak bangkit, gak bangun? Gak mungkin kata Allah. Kecuali kamu satu, kamu gak baca Quran. Ya Mama Najaya, Zahra Aulia, ada siapa lagi nih? Noi lagi nih. Namanya mantep bener. Ada Eka, ada namanya Birrul Walidain. Ada Fitri, Sri Legi, Mariana. Ada yang namanya Galaksi. Belum diganti. Ada Dewi Wahyuni, Jamila. Galaksi banyak ya, saudaraan semua ada nih ya. Ada Galaksi 16, 17 ya. Yang kakaknya yang 17 berarti ya. Apa 16? Ada Ana Lahuri, ada Alfia, Dwi Ismayanti, Bunda Ida, Masya Allah. Devi Sartika, Alia, Hurin, Nur Fitriana, Neng Rizky. Banyak nih ya. Yang ikut belum termasuk yang ada di IG-nya Maimunah Mansur. Wa anatslu al-Quran, baca Quran coba. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Ayo, siapa orang yang nanti ketemu petunjuk, ketemu ya, rasa yang gede, ketemu optimisme, ketemu harapan, ketahuilah maka yang dia baca itu untuk dirinya. Kan buat siapa-siapa. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Kalau sampai kemudian masih nggak bangun juga, masih nggak bangkit juga, masih nggak lari juga, masih nggak terbang juga, diem di tempat stuck bahkan mundur, ya udah kata Allah, udah, ya kita bisa cuma ngasih tahu gitu. Nah pegang tuh satu baris kecil di ayat 91, walahu kullu syai. Ada di situ. Coba yang ketemu ngangguk-ngangguk, yang nggak ketemu geleng-geleng, ketemu nggak? Dewi Sartika ketemu? Ketemu nggak? Walahu kullu syai. Ngangguk aja dah. Nyari selamat sama guru. Iya Tat, gue lagi bingung yang mana sih? Dari tadi surah An-Naml ya, sebelum Al-Qasas. Kita lagi ngaji surah Al-Qasas. Makasih buat para bunda, para pimpinan Musdaku. Ada Ustazah Yeni, Ustazah Heni, Ustazah Mariati. Masya Allah, saya Tita, Ustazah Tami dan semua kawan-kawan pimpinannya lain, Ustazah Mimin, Masya Allah. Nah, ketika kita megang walahu kullu syai, apa yang kau khawatirkan wahai Ibu Musa? Kira-kira begitu dialognya. Apa yang kamu khawatirkan? Istana Fir'aun. Itu bukan punya dia kata Allah, punya aku. Oh keren kan udah. Jadi anakku akan datang ke istanamu ya Allah. Iya kata Allah. Iya kata Allah. Sini makanya. Ini baru muslimun. Ya muslimin. Nanti di ayat 3 surah Al-Qasas. Lompat dulu Al-Qasas lagi ayat 3. Al-Qasas ayat 3. Bunyinya apa? Yu'minun. Percaya nggak? Nanti emang anakku akan ketemu siapa ya? Akan ketemu aku. Lah tapi kan itu Fir'aun. Loh, kalau kamu lihatnya Fir'aun. Kalau kamu lihatnya aku gitu. Siapa yang berdiri nanti menghadang anakmu? Itukah bahasamu? Itukah pikiranmu? Maka itu yang akan terjadi. Jangan, bahasa adalah siapa yang akan menjemput anakmu? Aku kata Allah. Waduh. Baca tuh ayat coba. Ayo ayat 3 baca.
Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Emang cuma dibacain begitu aja lalu udah pergi deh? Oh, pengajiannya udahan? Ya enggak gitulah. Hah? Betul Revi ya? Muhammad Revi, oh, rajin bener Revi ikut nih, Masya Allah. Di TPI ngikut, MNC ngikut. Senang ngeliatnya, Alhamdulillah. Kita bukan cuma baca buat baca, tapi baca buat beriman. Gara-gara kita yang nggak tahu anak kita sekolah di sekolahannya siapa, jadinya kita mintanya sama siapa. Tergantung yang kita percaya itu siapa. Itu kan sekolahnya punya Yusuf Mansur, makanya kita mesti minta sama Yusuf Mansur. Lah kan, bagaimana ceritanya coba? Gimana coba ceritanya? Apakah di sini ditulis? Innama umirtu an a'buda Yusuf Mansur. Itu, gitu. Wali Yusuf Mansur kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Gitu. Nggak ada Yusuf Mansur di sini. Oh, saya nggak bisa bayar bulan ini. Kita harus nemuin yang punya kontrakan. Betul. Tapi jadikan itu ikhtiar. Jangan jadikan Tuhan yang membuat kemudian kita takut. Asik loh ini. Makanya saya kan ngajarin ke ibu-ibu. Bu-ibu, pasar punya siapa? Gitu. Nyaut deh ibu-ibu, ketawa ketiwi. Punya yang dagang Pak Ustadz. Ya begitu kalau judulnya yang punya yang dagang, bukan walahu kullu syai' dong. Berarti bukan punya Allah semua dong. Disebutnya aja kullu syai'. Semua. Bulet, let. Nah, mengetahui bahwa pasar milik Allah menyenangkan kan? Nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Lah Allah mah nggak butuh duit. Atuh dah. Ya orang gila Pak Ustadz. Bukan orang gila. Orang muslim. Orang mukmin. Ayatnya mana? 91 surah An-Naml. Ayat 3 surah Al-Qasas. Tulis. Ayatnya mana Pak Ustadz? 91 surah An-Naml. Ayat 3 surah Al-Qasas. Orang gila. Kok pasar kagak bawa duit. Lah emang apa orang gila? Lah kita mau orang muslim sih. Makanya lu cuma nama. Kalau cuma nama muslim, nggak dipakai, nggak dibaca wa an atslu al-Quran, ya jadi nggak bunyi muslimnya kita itu. Mukminnya kita itu ayat 3 juga nggak bunyi. Nah gini nih, ngatur napas lagi. Wis tuwo. Insyaallah sehat, nanti beberapa tahun lagi ikut maraton. Amin. Walahu kullu syai'. Oh benar, ketika kita mau belanja, kita temuin yang dagang. Yes, betul. Tapi etikotnya kita, akidahnya kita, tauhidnya kita, imannya kita mengatakan, la, bukan, no, bukan. Belongs to Allah. Kalau belongs to Allah, enteng bos. Apa entengnya? A'buda rabba hadhil baldah, kemudian umirtu an akuna minal muslimin. Datang aja ke Allah. Orang lain langsung ganti daster, betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu musdaku kan gitu, ganti daster hijau ke daster merah, masih daster juga. Orang lain langsung ganti daster, langsung ganti baju, langsung kemudian keluar ke pasar. Kita yang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah, bentar, kita ke Allah dulu. Asik. Kita ngadep ke Allah, ya Allah, gitu Tami. Makasih ya Allah. Udah dikasih suami yang gak pernah megang duit. Makasih dah. Ini udah suami ketiga begini modelnya. Miskin mulu punya suami. 3 kali ganti suami. Alhamdulillah ya Allah. Suamiku memang tidak punya uang, tapi engkaulah yang punya pasar.
Bismillah ya Allah. Kau pasti akan memberikan aku, suamiku, anak-anakku makan. Pasar milikmu ya Allah. Semua yang ada di pasar adalah punyamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Cakep itu. Cakep. Kita baru dapat depan pintu. Mau kemana pok? Ke pasar. Belanja. Iya, belanja apaan? Tahu lah, gue belum lihat. Nah, udah gak usah. Ini belanja Naya aja ini lebih. Nah, bapaknya pulang ternyata mampir dulu ke pasar, dia kata. Beda pasar tapi belanjanya bareng. Terus saya bilang tadi udah bersimpo aja nih, kasih dia. Udah kasih, selesai urusan. Oh, Ustaz segampang itu. Lah makanya dikasih yang gampang gak mau. Bagaimana ceritanya? Dikasih yang gampang kok gak mau. Coba jalan-jalan dulu ke surah apa misalnya. Maryam. Nah, ini suratnya ibu-ibu hamil. Tulis siapa yang pengen hamil, ayo tulis. Siapa yang pengen hamil, tulis. Revi lu jangan nulis, lu laki-laki. Tulis siapa yang pengen hamil, insyaallah hamil, amin. Ayo semua yang ada di IG, Facebook, apa yang pada pengen hamil, tulis hamil. Insyaallah 2021. Beranak 2022, amin. Oke, kita lihat ayat 41, 42, 43. Surah Maryam, surahnya ibu-ibu hamil. Kalau enggak Maryam kan Yusuf tuh ya. Kalau enggak surah Maryam, surat Yusuf. Nah kita buka ayat 41, 42, 43. Pakai ilmu ini, jangan nggak dipakai. Ini ilmu istimewa, ilmunya Nabi Ibrahim. Kalau ada orang bilang gampang banget sih kalau sama si Ustadz mengaji, beasiswa dapat, jodoh dapat, anak dapat, mau handphone dapat, anak keturutan aja, mau ini mau itu bini keturutan aja, gampang bener sih si Ustadz. Emang gampang. Haji Dadi ya, kalaupun susah, disitulah perjuangannya, bukan halangannya. Toh kita perhatikan perjalanan Fir'aun, kan puluhan tahun juga. Apa iya baru dimulai filmnya, Nabi Musa baru lahir, langsung udahan begitu? Allah bikin, udah deh Musa, gini, karena aku Tuhan, aku bikin Fir'aun jantungan aja deh ya. Kamu lahir jadi mati dia. Selesai lah. Berarti tidak ada yang bisa kita contoh juga lah. Betul nggak? Ternyata perjalanannya Cynthia puluhan tahun. Bunda Azra perjalanannya puluhan tahun. Nih posisi ngaji paling enak nih seperti Rifah. Oh ngaji paling enak begitu tuh. Asik. Tahu-tahu pules aja. Begini ngaji begini. Enak begini tuh emang. Habis itu lama-lama jatuh. Ustadz nih ngomenin aja. Ya, biar nggak ngantuk juga. Enggak. Perjalanan puluhan tahun. Musa jatuh bangun. Fir'aun juga sama, jatuh bangun juga. Jangan dibilang Fir'aun kagak sariawan itu. Melawan Musa. Waduh, coba. Azabnya bukan ya tapi azab lah ya. Berapa itu? 7 apa berapa? Yang dikenakan oleh Allah kepada Fir'aun. Benar tuh. Nggak ada lah orang besar tuh yang dibikin enteng perjuangannya. Oke, kita lihat ayat 41. Sudah buka semuanya? Surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Tiru tuh Ibrahim. Tiru Nabi Ibrahim. Ayo ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim.
petik pelajaran dari Nabi Ibrahim. Ingat-ingat kisahnya Nabi Ibrahim di dalam Quran. Innahu kana siddiqan nabiyyah. Dia adalah seorang yang mencintai kemudian kebenaran dan seorang nabi. Apa yang harus diingat diantaranya dijabarkan oleh surah Maryam dengan izin Allah ayat 42. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar kamu, hai ayahku? Engkau ayahku tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi kamu juga. Engkau juga dari sesuatu, nggak bisa. Kenapa berharap pada dia? Kenapa kemudian berharap pada yang mati, yang nggak hidup, yang nggak punya? Kenapa berharap pada yang lemah, yang kecil betul, yang nggak kuasa apa-apa? Lah emang ayat ini buat kita, Pak Ustadz? Emang buat kita. Kita ngandelin duit di sini. Duit itu adalah la yasma, la yubsir, la yughni. Coba aja kita punya duit di kantong, tetap kita mesti ambil kok dia. Punya kuasa apa dia? Apa ya kita gini-gini nih? Keluar, keluar. Terus dia keluar sendiri gitu duit 100 ribuan, jalan gitu ke tukang daging. Enggak kan? Mala yasma wala yubsir wala yughni anka syai'a. Tetangga. Betul tetangga hidup, saudara. Betul saudara hidup, tapi lu coba andelin dia dah. Kesel sendiri kita. Yalah, aku bisa bantu. Ya udah tahu bisa bantu kata Allah. Mau andelin dia. Gaji kagak cukup, Pak Ustadz. Ya udah tahu gaji kagak cukup, ngapa ngandelin gaji? Maka diajarin oleh Nabi Ibrahim apa? Yang baru. Apa sih? Ilmu kita ini, ilmu tauhid. Warisan Nabi Ibrahim. Yuk, lihat ayat 43. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Mau nggak, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan pada kaumnya, aku punya ilmu loh, udah datang nih ilmu yang baru. Mau nggak ngikutin? Kalau ilmu ini diikutin, ahdika siratan sawiyya, beres urusan. Ya Allah. Oh si Ustadz tuh urusannya banyak yang belum beres. Proses bos. Kan gue bilang, Nabi Musa juga didatengin kepada Fir'aun, nggak langsung umur gede. Umur kecil dulu. Betul Utami? Betul Tita? Betul Mama? Walaupun Allah kuasa ya. Begitu Musa lahir langsung gede. Kuasa nggak Allah? Kuasa. Kita udah lihat di surat Al-Waqi'ah diantaranya. Betul? Ansha'nahunna insya'a. Begitu diciptakan ada bidadari-bidadara diciptakan udah langsung sebaya. Tapi tidak dipilih itu oleh Allah supaya apa? Berproses. Ya. Balik ke surah Al-Qasas surah ke-28. Kita kemudian menjadi orang yang bisa berserah diri dan beriman, berserah diri dan percaya, berserah diri dan yakin. Ya. Asal kita baca tuh Quran. Kalau wa'an atsluwal Qur'ana dipakai di ayat 92, lihat lagi 92. Lihat awal 92. Kemudian lihat natlu alaika ayat 3 surah Al-Qasas. 92 surah An-Naml, ayat 3 surah Al-Qasas. Maka bolehlah kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah menjadikan kita semua dari golongan orang-orang yang muslim dan mukmin. Amin. Tulis.
Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang muslim dan mukmin. Yang gak percuma dibacain Quran, gak percuma dinasehatin, gak percuma dikasih tahu, gak percuma dibilangin, gak percuma diingetin, gak percuma dicontohin, gak percuma dikisahin, gak percuma diceritain. Semuanya kemudian membuat kita menjadi muslim dan mukmin. Berserah diri dan lalu percaya. Ibunya Musa lemah selemah-lemahnya, baru hamil. Melahirkan pula lagi. Tapi kata Allah apa? Aku bersamamu. Dan nanti aku bersamamu itu diulangi lagi oleh Allah untuk anaknya. Ada ketakutan nggak? Ada. Ada kekhawatiran nggak? Ada. Ada kegelisahan nggak? Manusialah. Para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dikasih kekhawatiran itu. Jangan bilang nggak ada. Bedanya adalah mereka adalah manusia-manusia istimewa yang bisa mengelola manajemen stres. Mengelola manajemen pikiran, mengelola manajemen kesedihan, mengelola manajemen beban, mengelola manajemen kemudian kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, ketidakamanan. Di manajemen ini dengan apa? Dengan perserahan diri kepada Allah dan keyakinan kepada Allah. Pengen bukti? Terulangnya kalimat kepada ibunya Musa. Kan kepada ibunya Musa, kita kenal wajah Quran kan beda-beda ya. Uslub memang dahsyat. Cara ngomongnya tuh dibedain biar kita kagak bosen. Lihat ayat 7 surah Al-Qasas dulu. Lihat ayat 7 surah Al-Qasas. Ada kata-kata wala takhafi wala tahzani, ada? Nur Fitriana ada? Senyumnya cakep bener. Senyum kagak ada utang ini. Amin. Senyum jemaah haji. Iya, udah top ini senyumnya Gubernur Jawa Timur. Ya gimana nggak senyum, anaknya lagi belajar di negeri wali. Coba, ya lihat tuh. Wala takhafi, wala tahzani. Jangan kita takut, jangan kita bersedih. Ucapan ini ucapan buat kita. Kenapa? Patokannya adalah ayat 92 dan ayat 3. Kok patokannya itu? Iya, karena Quran lagi dibacain buat kita. Bukan dibacain buat ibunya Musa. Kalau Quran dibacain buat ibunya Musa, ya, Bunyai, ya, kalau dibacain buat ibunya Musa udah nggak ada. Ini buat ibunya anak-anak kita ya, ini ibu. Buat ayahnya anak-anak kita ya, ini saya dan para ayah. Apa kata Allah kepada ibunya Musa? La takhaf wa la tahzan. Udah, jangan takut. Sekarang kita coba jalan-jalan sebentar. Misal di mana lagi ya? Surah Asy-Syu'ara. Coba buka surah Asy-Syu'ara. Surah ke-26. Saya cuma pengen ngasih tahu bahwa Nabi Musa ada ketakutannya, Nabi Musa ada kelemahannya, Nabi Musa ada kekurangannya, Nabi Musa ada kegelisahannya, Nabi Musa ada kecemasannya, Nabi Musa ada ketidaktenangannya, Nabi Musa ada pikiran yang membebani dirinya, dan bukan cuma cerita sehari dua hari, tapi sekian waktu dia bawa. Mikir dia. Tapi hebatnya Nabi Musa kagak mau mikir sendiri. Dia bersama Allah. Terus suami saya gimana ya? Suami saya gimana ya? Suami saya gimana? Ala jangan gimana-gimana. Ambil aja wudhu, sholat 2 rakaat, serahkan pada Allah. Kira-kira begitu.
Ntar anak saya bagaimana, anak saya gimana, anak saya pekerjaan saya, ntar kebanyakan. Jangan banyak-banyak. Serahkan pada Allah. Yuk kita lihat ayat berapa ya Ustadz? Kita lihat ayat 10 dah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lah banyak Ustadz, emang. Tapi ini simpel-simpel ayatnya. Oke, kita baca dulu, kita ngaji dulu. Ikutin saya, ya. Mama ikutin, teman-teman semua ikutin. Nanti kapan-kapan mah boleh nih. Nur Fitriana Bushra, Gubernur Jawa Timur yang ngajar kita nih mah. Iya. Nah, tuh. Tadi saya habis makan itunya loh. Makan apa itu mah namanya mah? Yang dari Ibu Fitri, Ibu Nyai. Apa sih? Mer bawain deh yang dari Bu Nyai. Enak banget itu. Tapi udah mau habis itu. Jadi kirim lagi. Modus. Kode. Ya kita baca ayat 10 ya, dari ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Ya Allah, udah dah, percaya omongan saya. Ini dia nih Bu Nyai, tuh udah separoh. Habis ini, mangkokin dikit, campur sama yang ini nih. Peach gum, wah, nih dari bacaannya gimana sih ini? Muni, hah? Muni Desserts and Snacks, waduh keren. Yang mau pesen ke 087771272666. Iya jualan kita ya. Alhamdulillah nih, ayo foto dulu dah. Asik. Alhamdulillah. Nah, dicampur ya. Percaya omongan saya, semua orang punya kekhawatiran. Justru itulah alat buat kita datang ke Allah. Dipasang tuh alat. Begitu kita datang, yang interview banyak benar. Ya, ini mah gue gak diterima. Ngomongnya jangan begitu kata Allah. Masa ngomongnya gue mah jangan begini mah gue gak diterima. Ya jangan begitu ngomong, ada aku kata Allah. Mana permintaanmu? Mana suaramu? Aku pengen dengar ketakutanmu itu.
Aku pengen denger kecemasanmu. Aku pengen denger ketidakberdayaanmu. Aku pengen denger kegelisahanmu. Aku pengen denger apa yang kamu itu kemudian merasa kecil, lemah. Mana suaramu? Maka Musa bersuara kan? Ketika diperintah oleh Allah, Musa, datangin Fir'aun. Mikir Musa. Seriusan nih Allah. Yang bener lah. Itu kan orang yang ngasuh saya dari bayi. Ntar kalau saya dipaido gimana? Kalau saya dibunyiin gimana? Kalau saya kemudian diungkit-ungkit gimana? Kamu pengen ngelawan saya? Kamu siapa? Nggak inget kamu? Oh, kamu dulu ini. Wah gitu. Dan terbukti kan? Di ayat 18. Langsung coba lihat ayat 18. Ayat 18. Surah Asy-Syu'ara. Surah 26. Ini jawabannya Fir'aun percis seperti pikirannya Musa. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Saya mau orang kecil ya, gimana caranya ngasih tahu orang besar ya gitu. Saya kan bodoh, gimana caranya ngasih tahu yang pinter ya. Saya kan gak punya apa-apa, gimana caranya saya beli itu. Aduh, saya ini orang miskin, kayaknya gak mungkin begini, gak mungkin begitu, gak mungkin kesini, gak mungkin ke situ. Aduh, saya ini siapa? Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kata Allah apa? Fadhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Udah jalan aja, ada aku, kata Allah. Ayat berapa tuh, Tita? Ayat berapa? Ayo, bengong. Ayat berapa? Hidupin. Nyari dulu. Ya nggak apa-apa, emang namanya ngaji, kalau nggak tahu ngomong. Ayat berapa? 15. Nah ini dia nih campurannya, Masya Allah. Berapa coba, saya lihat man. Saya lihat layar man. Campurannya keren banget nih. Bunyanya saya pengen nanya nih satu nih. Ini kan ada kayak cabe nih ya. Tuh. Ini ada kayak cabe nih. Ini namanya kalau di saya disebutnya miracle. Merah nih. Nah kalau di Madura apa namanya nih? Saya punya pohonnya, saya pikir jarang banget ada orang punya. Saya dikasih makanan dari Ibu Nyai. Isinya banyak banget ya mah. Campurannya mantep ini. Apa kagak rugi dagang begini nih. Masya Allah, hebat. Oke, lihat ayat 15. Teman-teman semua, surah Asy-Syu'ara. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Udah Musa, udah Fir'aun Harun, kata Allah apa? Jangan dipikirin yang begitu-gitu. Nanti kamu nggak jalan. Tuh dia artinya tuh. Haji Dadi Suryadi paham? Asik ya? Jadi gede hati kita. Saya sama Pak Ustadz apa? Usaha bingung, nggak usaha bingung. Emang apa usaha bingung, nggak usaha bingung? Lah kita usaha modal dari mana? Lah cara mikir lu nya salah. Kalau cara mikir kita udah bener, mau usaha nggak usaha kagak bingung. Gitu. Kita ada proyek Pak Ustadz, tak kudu modal. Ya salah, nyari modal mah. Udah disebut tadi ada ilmu baru. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, kata Allah. Dia jangan dipikirin modal itu, kata Allah. Yang penting kamu tahu yang ngasih proyek itu aku. Yang modalin juga aku. Nanti yang bikin juga aku. Yang beli juga aku. Lah kalau emang semuanya, terus tugasku apa? Tugasmu beribadah padaku, kata Allah. Tugasmu percaya bahwa aku bisa melakukan itu.
Aku suruh sholat, aku suruh ruku, aku suruh sujud, aku suruh zakat, kamu zakat, aku suruh jangan ngomongin orang, yes, jangan ngomongin orang. Aku suruh kamu saling memaafkan, yuk saling memaafkan. Itu aja. Urusanmu aku urus. Itulah di ayat 15. Qala kalla. Udah, wahai Musa, wahai Harun, jangan dipikirin. Kasih ke aku, kata Musa. Kata Allah. Ya Mas Afik, apa yang menjadi kegundahan kita, kalau dipikirin pecah kepala kita. Jamin gak bakal jalan. Musa gak bakal jalan. Ngelawan dia segede gitu, Firaun sama Haman sama tentaranya. Mau ngelawan pakai apa coba? Modal dia cuma tongkat lagi. Nih lihat keluhannya Musa. Ayo kita lihat. Ayat 12, 13, 14. Inilah keluhannya Musa. Panjang loh keluhannya ini. Kalau kata kita mah begini ya. Mana kerjaan kagak ada. Istri lagi sakit-sakitan. Gitu ya. Hah? Betul gak? Hah? Orang tua juga aduh. Nanyain mulu kapan datang. Ya, emang datang doang mah gampang. Tapi kan dia nanya sebenarnya nanya duit. Datang bawa duit. Nah kita kayak gitu tuh. Keluhan kita banyak. Di stop sama Allah. Qala kalla, jangan diterusin lagi. Kalla, udah. Kenapa? Kalau diterusin lagi, ntar lebih banyak lagi nih. Aku udah gak punya ibu, misalnya begitu. Terus kata Musa sama Harun nanti apa? Aku gak punya pasukan. Nanti ngomong lagi, aku gak punya senjata. Makanya di stop sama Allah. Set. Qala kalla, cukup Musa. Harun, cukup. Sekarang jalan. Fadhaba bi ayatina. Inna ma'akum mustami'un. Aku bersama kalian. Pegang nih. Ayat ini pegang. Saya jadiin wirid sini. Saya jadiin wirid. Surah Al-Furqan, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara saya jadiin wirid. Cuman kalau saya cemplung-cemplungin kayak begini, entah kata orang apa. Ya kita gak kerja-kerja jadinya wirid mulu. Buktinya saya wirid mulu, kerja mulu. Wirid mulu, usaha mulu, ada aja. Semakin kita meluangkan waktu buat Quran, buat zikir, buat Allah, Allah akan meluangkan waktu buat kita. Diluasin waktu kita. Saya jadiin wirid begini. Qasim mim. Asy-Syu'ara ayat 1. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayah. فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Baru masuk tuh kisah demi kisahnya. Ini ada yang menarik nih dari surat ini nanti. Habis Al-Qasas kita coba mundur. Misalkan ke An-Naml, Asy-Syu'ara. Jadi wirid sama saya nih. Ngebayangin itu saya adalah Musa kecil. Dengan kegelisahan, kekhawatiran, pikiran, beban, kesedihan, tanggungan, angsuran, utang, persoalan, kesulitan, permasalahan, pokoknya banyak. Tapi kata Allah, stop. Qala kalla. Udah. Sudah. Fadhaba bi ayatina. Udah sekarang kamu lakuin apa yang kamu mau lakuin. Inna ma'akum mustami'un. Aku mendengar. Aku ikutin kamu. Wih, keren. Yuk lihat
Ayat 12. Ayat 12 dilihat. Coba tulis semua di chat ayat 12. Apa yang menjadi kekhawatiran pertama Nabi Musa? Tulis di chat ayat 12, ayat 13, ayat 14. Tulis di chat. Anda harus nulis di chat semua. Jangan sampai nggak ada yang nulis. Jangan sampai nggak ada yang nggak nulis. Semua nulis. Kenapa? Saya mau makan yang dari kiriman Bunyai Busro. Nulis dulu deh ya. Nah, apa sih yang dikhawatirin Nabi Musa? Apa sih yang dikhawatirin Nabi cemasi Nabi Musa? Kelemahannya, kekurangan. Terus dia minta apa? Tulis ya. Makan dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen lihat apa ya? Ya, apalagi? Aku takut mereka akan mendustakan aku. Apalagi? Nabi Musa takut Firaun akan membunuhnya. Ya, apalagi? Ayo, semuanya nulis. Dan kalau bisa nulisnya itu dengan rasa. Dengan rasa. Misalnya, pintar lah, nulisnya dulu. Yang di IG, Facebook, tulis di komen. Apa yang digelisahkan, dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi Allah Musa. Dan apa permintaannya. Nabi Musa takut dibilang sebagai manusia tidak berterima kasih karena sudah diasuh dibesarkan Firaun. Nah, iya betul. Cara nulisnya betul, pakai rasa. Tuh. Takutan, takut nggak dipercaya, khawatir, gugup, takut dibunuh. Tuh. Ada juga Ummu Syarif berdosa. Tuh. Sebab aku pendosa terhadap mereka, maka aku takut mereka. Tuh. Atina, Nabi Musa merasa bersalah dan takut dibunuh. Terus yang lain mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah dilihat semuanya? Kita lihat dari ayat 12. Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Takut nggak dianggap, dipandang sebelah mata. Emang saya siapa juga? Belum mikirin pembesar-pembesar Fir'aun. Kemudian ayat 13, wa yadhiqu sadri wa la yanzaliqu lisani. Nggak bisa juga ngomong, nggak cakap dalam bicara, kemampuan komunikasinya payah. Lemah banget dah. Maka dia minta siapa? Harun. Fa'arsil ila Harun. Tolong ya Allah, kirim Harun sebagai pendampingku. Terus apa lagi? Ayat 14. Walahum aliyya dzambun fa'akhafu ayyaqtulun. Kan Nabi Musa pernah ngebunuh orangnya Fir'aun kan? Kemudian dia lari tuh. Ya, ke kota apa lari di Mesir? Ada yang tahu nggak? Ke kota apa? Ya. Nabi Musa lari habis membunuh orangnya Fir'aun. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke situ ya, Mesir ya, amin. Nah oke, buat kita apa? Buat kita adalah inilah serangkaian kegelisahan, kekhawatiran, kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan seorang Nabi. Jadi apakah kita tidak boleh? Boleh. Apakah kita tidak punya? Enggak mungkin, kita pasti punya. Apapun itu judulnya. Ada orang gak takut sama rizki. Wah, enggak lah.
Dia takut sama siapa? Sama bininya dia takut. Ada orang nggak ngeri ngadepin orang, tapi ngadepin orang tua, buduh, ngadepin mertua, ada kayak malaikat Israel. Ada orang